Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dete? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak. Ya, pada siang hari ini apa nih yang mau kita bicarakan? Baik Pak, saya mau cerita nih Pak, dan mencari solusi untuk masalah yang sedang saya alami akhir-akhir ini. Pada saat pembelajaran saya, ada beberapa siswa yang sering kali izin keluar atau ke belakang, ke kamar mandi secara bergantian. Dan itu berpasang-pasangan. Wah, begitu rupanya Ibu Dete. Berapa siswa itu? Sekitar 5 sampai dengan 6 pasang, Pak. Bu Dete sudah pernah bertanya atau belum alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika jam pelajaran yang Bu Dete ampuh? Pertama saya bertanya nih kepada teman-teman satu kelasnya. Kata teman-teman satu kelasnya, mereka hanya alasan saja ingin ke kamar mandi. Namun sebetulnya juga ada yang betulan ke kamar mandi, ada yang ke kantin, dan ada juga yang hanya sekedar berkeliling mengitari sekolah. Terus kemudian setelah itu jenengan tahu kan ya laporan dari siswa. Apa yang Bu Dete lakukan? Apakah cek langsung ataukah tidak mengecek langsung, Bu? Saya coba memanggil anak-anak yang sering izin keluar itu, Pak. Saya ajak bicara pelan-pelan. Saya menanyakan apa penyebabnya. Jadi, mengapa sih mereka setiap pembelajaran saya itu sering izin keluar? Ternyata alasan mereka itu ya karena bosan, karena suntuk ketika mengikuti pembelajaran saya. Hmm. Oh begitu Bu. Bagaimana perasaan Ibu ataupun pendapat mengenai alasan siswa yang sudah mereka laksanakan? Jujur sih ya Pak ya, saya merasa sedih, saya merasa kecewa. Ternyata saya dalam menyampaikan materi mungkin bagi mereka tidak menarik, sehingga mereka bosan berada di dalam kelas. Nah, sekarang coba Bu Dete sambil refleksi diri nih. Apakah dalam pembelajaran di kelas sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar siswa? Saya rasa sih dalam KBM saya sudah berusaha maksimal memberikan pelayanan dan bimbingan belajar dengan baik, Pak. Hmm, kalau diukur dari 1 sampai dengan 10, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Dete sudah berada di angka berapa ya Bu ya? Di angka 6 sampai dengan 7. Saya melihat dari rata-rata nilai eh, sumatif dan nilai keterampilan mereka yang mereka peroleh itu baru sekitar 60 sampai dengan 70% yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal, Pak. Nah, harapannya yang Ibu inginkan di angka berapa Bu ke depannya? Ya di angka 99 sampai dengan 10 kalau bisa, Pak. Harusnya sih bisa ya. Baik, untuk mencapai angka yang diinginkan, apakah jenengan punya solusi? Mungkin saya perlu mengubah metode dan model pembelajaran yang lebih menarik agar siswa tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran saya. Untuk pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Dete yang ingin dicapai? Pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa, memotivasi siswa untuk lebih senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Terus kira-kira rencana untuk capaian pembelajaran yang sudah disepakati apa? Eh, yang pertama, saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik dan kekinian sesuai dengan alur Merdeka. Dan saya mencoba untuk membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Pak. Apakah sebelumnya Bu Dete sudah pernah mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Apa belum, Bu? Sudah pernah, Pak, tapi hasilnya belum maksimal. Karena Baik. pada saat itu saya belum paham betul apa itu pembelajaran berdiferensiasi.
Baik. Paling sekarang akan dicoba ya Bu, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya pada kelas yang sudah ditentukan, dan mungkin strategi yang dilakukan apa untuk menerapkan di kelas yang sudah ditentukan itu Bu. Baik Pak, mungkin akan saya coba untuk melakukan pemetaan atau observasi terhadap gaya belajar siswa, dan nantinya akan saya kelompokkan ke dalam 3 bentuk kelompok, yaitu visual, auditory, dan kinestetik Pak. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar Bu, apakah proses pembelajarannya akan dibedakan ya? Nanti akan proses mereka dalam menyimpulkan atau menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran itu akan berbeda sesuai dengan gaya belajar Pak. Misalkan nanti yang auditori itu bernyanyi atau bercerita, terus yang visual itu akan memahami gambar atau mendeskripsikan gambar, terus yang kinestetik nanti akan mempraktekkan secara langsung Pak. Baik Bu, kira-kira nih dalam kurun waktu berapa lama jenengan untuk mempersiapkan hal ini ya? Saya coba 1 minggu ke depan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pak. Ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakan tepat waktu, Bu? Ada, Pak. Nanti ada rekan sejawat, khususnya untuk MGMT Mapel Seni Budaya, Pak. Dan sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan berkoordinasi dengan pihak kurikulum dan kepala sekolah. Baik, Bu. Ada berapa, Bu, teman guru seni budaya yang ada di sekolah Bu Dete? 1, Pak. Kalau boleh saya merangkum, di sesi pertemuan kita hari ini yaitu tadi Bu Dete ada hambatan ya mengenai siswa yang sering izin ke kamar mandi ketika pembelajaran seni budaya, dan kemudian menemukan rencana atau solusi untuk menyelesaikannya. Benar ya Bu ya? Begitu ya? Ya, betul sekali Pak. Apa yang didapatkan oleh Bu Dete pada sesi kali ini Bu? Ya Pak, senang sekali saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap sih saya dapat menerapkan dalam pembelajaran saya, Pak. Baik Bu Dete, untuk sekarang kita berada di sesi terakhir ya. Apa yang Bu Dete rasakan kali ini? Sedikit lebih lega Pak, lebih plong, karena saya sudah bercerita dengan Pak Furkon dan sudah mendapatkan pencerahan. Terima kasih Pak. Baik Bu, kita akan bertemu 1 minggu lagi ya. Saya tunggu cerita setelah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sampai di sini dulu Bu, tetap semangat dan sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Pak.